Masih tentang pertempuran Hunain, teman pecinta sejarah, di mana kaum muslimin ini mencatatkan sejarah membawa pasukan terbesar di antara pasukan-pasukan yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Namun, pasukan yang besar ini ternyata tidak membawa manfaat sedikit pun kepada kemenangan. Dan teman pecinta sejarah, tentu ini jadi pelajaran berharga buat kita ya. Apa yang menyebabkan pasukan ini tidak memberikan manfaat terhadap kemenangan? Lalu bagaimana juga jalannya pertempuran? Di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan pasukan kaum muslimin di satu sisi, juga persiapan kaum musyrikin di sisi yang lain. Dari sini pasti kita akan banyak mengambil hikmah untuk kehidupan kita kali ini, dan kita bisa mengulik sejarah, mengulik manfaat dari sejarah. Apa sih yang menyebabkan pasukan yang sangat banyak ini ternyata sama sekali tidak memberi manfaat kemenangan bagi Islam? Simak sampai habis video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Seperti biasa, saya bacakan dulu apa saja peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun ini, baik dari dunia Islam maupun dari luar dunia Islam. Ada 4 peristiwa dari dunia Islam, diawali dengan Fatu Mekah yang sudah selesai kita bahas. Peristiwa yang kedua yaitu Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin bisa mengalahkan kaum Hawazin dan kaum Thaqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Taif, dan terakhir adalah kematian putra Rasulullah SAW yang sangat dicintai, yaitu Ibrahim. 4 peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kejadian-kejadian tersebut di tahun yang sama datang dari Bizantium, Persia, dan India. Dari Bizantium dimulai ketika Heraklius mengembalikan relik salib sejati dari Persia ke Yerusalem, dan ini sudah kita bahas di rangkaian perang terakhir Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Yang kedua, imbas dari kemenangan tersebut di kota Yerusalem, Heraklius menerbitkan sebuah dekrit yang menyatakan bahwa semua kaum Yahudi yang pada saat itu ada di bawah kekuasaannya untuk masuk Kristen, agama yang dianut oleh Heraklius. Peristiwa yang ketiga datang dari Persia, pergantian kekuasaan, dilantiknya Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir juga pergantian kekuasaan terjadi di India, di mana Mahendrawarman I digantikan oleh penerusnya, Narasimhawarman I. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 Hijriah tentang Perang Hunain selengkapnya. Kita ke peristiwa berikutnya, yaitu persiapan tentara kaum musyrikin. Sebagaimana sudah kita bahas di video sebelumnya ya, bahwa kaum musyrikin dari Bani Hawazin dan Bani Thaqif ini sudah mengatur pasukan di gunung-gunung ya, sudah ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Tetapi sebagaimana kaum muslimin yang melakukan spionase terhadap mereka juga melakukan spionase terhadap kaum muslimin. Diutus beberapa orang oleh Malik bin Auf ke barisan kaum muslimin. Tentu tujuannya sama dengan tujuan dilakukannya spionase oleh kaum muslimin untuk mengetahui kekuatan pasukan musuh, dan dari musuh juga sama, mereka melakukan spionase untuk mengetahui kekuatan kaum muslimin. Lalu diutuslah orang-orang tersebut dan mereka melakukan spionase tersebut, dan spionasenya berhasil. Kemudian kembalilah ia memberikan informasi kepada Malik bin Auf, mengatakan bahwa pasukan Islam itu jumlahnya 12.000, kemudian sekitar 12.000, pasukannya banyak. Kemudian persenjataannya bagaimana, kekuatannya bagaimana gitu ya, pasukannya seperti apa. Ini disampaikan kepada Malik bin Auf dengan sangat rinci. Namun ada satu kalimat di akhir
yang membuat Malik bin Auf itu bukan marah ya, tapi waspada, yaitu anjuran bahwa pasukan kita ini sebaiknya mundur saja, jangan menghadapi pasukannya Muhammad. Karena dari aura-aura bertempur mereka itu udah kayak nggak takut mati gitu. Jadi kita meskipun mereka banyak, kita lebih banyak, tapi pasukan yang seperti ini pasukan yang benar-benar tidak berniat pulang. Kita dengan menghadapi pasukan seperti ini, kemungkinan kalahnya sangat-sangat besar. Kalimat ini yang membuat Malik bin Auf menyuruh para pengawal yang lain untuk mengikat dan memenjarakan orang-orang ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang-orang ini akan menyebarkan gosip tentang kehebatan pasukan kaum muslimin. Jadi sebelum beritanya menyebarkan, beritanya baru sampai kepada dia aja tuh, sama pengawal-pengawal dekatnya saja gitu, timnya ya. Lalu diikat dan dipenjarakan, tidak dibiarkan dia berkeliaran ke pasukan kaum muslimin, ke pasukan mereka, dan memberi pengaruh yang buruk kepada mereka. Selanjutnya Malik bin Auf terus memberikan semangat kepada seluruh tentaranya dengan mengatakan Muhammad itu sebenarnya belum pernah bertemu dan bertempur dengan pasukan yang sesungguhnya. Di masa yang telah lalu ia hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengertian dan pengalaman dalam peperangan. Jadi terus saja diberi semangat, dan informasi tentang pasukan Rasulullah itu tidak dikeluarkan oleh Malik bin Auf. Ini sebetulnya sikap yang betul dari Malik bin Auf kalau kita melihat dari taktik peperangan. Informasi-informasi kelebihan-kelebihan dari lawan itu jangan diberitahukan kepada pasukan di bawah. Itu cukup diketahui oleh para panglima saja untuk memikirkan taktik bagaimana menangkis mereka. Kalau diberikan informasi ini dibuka ke kalangan bawah, ini akan menimbulkan efek negatif bagi kejiwaan dan akan berkurangnya optimisme dari para pasukan tersebut. Malik bin Auf memerintahkan seluruh tentaranya di tengah malam, seluruhnya ya, baik tentaranya, kemudian perempuan, anak-anak, budak-budak belian, dan binatang-binatang ternak mereka disiapkan dan dibariskan di belakang tentara. Selanjutnya, apabila pasukan kaum muslimin terlihat telah datang, supaya mereka dengan serentak menyerang bersama-sama. Malik berkata, tentara kita berkekuatan lebih dari 20.000 orang, dan kita mempunyai 20.000 pedang. Ketahuilah bahwa barang siapa yang menyerang terlebih dahulu, dialah yang menang. Demikianlah semangat yang dikobar-kobarkan oleh Malik bin Auf kepada seluruh bala tentaranya. Dan karena Malik bin Auf ini adalah pimpinan perang mereka ya, panglima mereka, maka sudah tentu mereka ini menurut, tunduk dan patuh kepada perintah pimpinannya. Kemudian panglima yang satunya lagi, Duraid bin Simmah, ini panglima yang lebih senior daripada Malik bin Auf. Ini mengatur pasukan-pasukan, menyusun dan menempatkan pasukan-pasukan di posisi-posisi yang penting untuk pertahanan. Dan uraiannya sebagai berikut. Tentara berkuda disuruh di baris paling depan, di bagian paling depan. Di belakangnya yang paling depan banget itu adalah pasukan kavaleri. Barisan tentara yang berjalan, infanteri di belakangnya. Kemudian setelah infanteri barulah kaum perempuan, anak-anak, dan sebagainya. Dan perlu diketahui teman pecinta sejarah bahwa Duraid ibnu Simmah ini usianya sudah sepuh ya, 150 tahun usianya. Dia adalah seorang ketua dari Bani Jusham, dan dia ini sangat dihormati, dipercaya sebetulnya oleh kaumnya. Karena usia ya, matanya juga telah buta. Tetapi sangat ahli dalam urusan peperangan. Barisan mereka yang pandai memanah ditempatkan di tempat-tempat yang agak tinggi. Dan intinya pasukan musuh ini
pada waktu itu sudah mengadakan persiapan dan pertahanan terlebih dahulu dengan persiapan dan perlengkapan yang ada pada mereka. Pasukan mereka pun lebih besar jumlahnya daripada pasukan kaum muslimin. Teman pecinta sejarah, ada satu hikmah besar dari tadi ya, kisah yang terakhir, yaitu tentang Duraid ibnu Simmah. Dimana di sini dikatakan Duraid ibnu Simmah ini seorang yang telah berusia lanjut 150 tahun, matanya buta, tetapi dia adalah seorang ahli perang. Keahliannya dalam berperang terlihat, sangat-sangat terlihat di pertempuran Hunain ini. Di mana dari sejak awal sebetulnya Duraid ibnu Simmah ini dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Malik bin Auf, ya, seorang anak muda yang baru muncul lah, ya, yang taktik perangnya itu benar-benar ini akan menuju ke kekalahan. Itu yang dikatakan oleh Duraid ibnu Simmah. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan bahwa Duraid ibnu Simmah ini sudah memperkirakan tentang kekalahan dan bahkan kematiannya sendiri. Jadi dia sudah punya feeling tuh dari sejak dia mendengar ada anak-anak, kemudian ada binatang ternak dibawa ke peperangan, dia sudah ada feeling dari ilmu yang dia punya, ya, bahwa ini pasukan tidak akan agak sulit lah, tidak akan mencapai kemenangan lah. Ini akan menjadikan poin-poin kekalahan, akan menjadikan salah satu sebab kekalahan mereka. Namun kita melihat bagaimana Duraid ibnu Simmah ini meskipun sudah berdebat, ya, dan ketika berdebat dan dia kalah debatnya, itu artinya yang disetujui untuk dipakai itu adalah taktiknya dari Malik bin Auf. Maka dia sebagai ahli perang yang hebat tidak melakukan desersi. Tidak melakukan desersi. Jadi dia itu mengambil hasil syura. Dia mengambil resiko. Meskipun dia tahu resiko di depannya ini akan pahit. Tapi dia tetap mengambil resiko itu dan mengusahakan kekalahan yang mereka alami itu, atau meminimalisir kerugian yang akan mereka alami dan tetap mengusahakan kemenangan. Dengan dia tetap terjun mengatur barisan, tetap terjun memberikan advice yang sesuai dengan pengalaman dia, bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak meninggalkan pasukannya, ya. Ini sikap yang saya puji, ya, dari dia. Sayangnya memang dia bukan seorang muslim. Dia ini seorang musyrikin, sehingga ya apa yang dia lakukan, sehebat apapun yang dia lakukan, ini tidak jadi pahala bagi dia. Ya, mungkin sikapnya ini sudah Allah bayar, ya, dengan kebaikan di dunia, di mana dia diberikan umur yang panjang dan kemuliaan dan kehormatan yang dia dapat dari kaumnya. Dan ini seharusnya yang dilakukan juga oleh kita. Ada masanya kita memang menjadi pemimpin, tetapi ketika kita menjadi prajurit, itu kita memang harus taat kepada pimpinan meskipun resiko kekalahan itu berdasarkan pengalaman kita. Misalnya, wah, ini bakalan kalah nih kita, atau taktik baik dalam perdagangan misalnya, atau perpolitikan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap ketika kita adalah prajurit, maka kita prajurit yang taat. Ketika kita menjadi pemimpin, maka kita adalah diharuskan menjadi pemimpin yang hebat, yang bisa mengatur anak buah misalnya di bawah dengan sangat baik. Dan di sini kita ambil kalimat yang seharusnya kita fahami, dan bukan hanya kita fahami, dan kita ingat selalu bahwa pemimpin yang baik itu justru lahir dari jundi yang taat, jundi yang baik juga. Pemimpin yang baik adalah jundi yang baik juga, gitu. Jadi ketika dia jadi jundi, dia adalah jundi yang terbaik, yang taat, maka dia adalah calon pemimpin yang terbaik. Ini berbeda kasusnya dengan kisahnya Abu Sufyan, ya, yang dia juga kan seorang pemimpin yang hebat nih. Ketika perang Badar, dia sudah melihat celah-celah kekalahan kaum kafir Quraisy. Dia mengusulkan kepada Abu Jahal itu untuk mundur saja, karena kita ini datang terlambat di lembah Badar, dan kita ini
kurang persiapan dan sebagainya. Dan tujuan kita sudah tercapai, jangan membuat tujuan baru gitu di satu misi yang sama gitu. Itu Abu Sufyan. Dan ketika Abu Jahal dan pimpinan lainnya kekeh, keras kepala dan sangat bernafsu untuk menghancurkan kaum muslimin, ini Abu Bakar angkat tangan dan tidak ikut-ikutan. Ini Abu Bakar posisinya beda dengan beda dengan Duraid ibnu Simma. Duraid ibnu Simma itu sudah ikut ke dalam pasukan sejak awal. Ya, kalau Abu Sufyan itu posisinya sama dengan kabilah Bani Kilab ya. Kabilah Bani Ka'ab dan Bani Kilab yang sejak awal memang mereka tidak mau ikut-ikutan. Nah, Abu Sufyan juga sama, dia tidak ikut tuh dalam syura, dia juga tidak ikut dalam menjadi panglima gitu di dalam misi keberangkatan tentara ke perang Badar, sehingga dia ya tidak bisa dikatakan sebagai desersi. Dia itu ya mundur karena memang sejak awal saya juga nggak ikut gitu. Dia kan bawa kafilah ya, ketika perang Badar itu dia bawa kafilah dagang, menyelamatkan kafilah dagang tersebut dari Syam ke Mekah, dan misinya sudah berhasil gitu. Jadi dia bukan termasuk orang yang desersi. Jadi teman pecinta sejarah, bahkan orang musyrik pun dia ketika ahli ya, ketika pintar, ketika cerdas, ketika tahu ilmunya, dia tahu bagaimana menaati hasil syura. Kebanyakannya di zaman sekarang itu banyak sekali, baik di organisasi, baik di pekerjaan, dimanapun kita berada dalam lingkungan sosial kita, ketika kita ikut rapat kemudian usul kita tidak diterima, itu biasanya kita mundur dan bahkan mengatakan di akhir hasilnya gitu kelihatan sesuai dengan apa yang kita katakan, apa yang kita duga. Kita itu selalu mengatakan, kita itu selalu ngebisikin kayak yang lain bahwa tuh kan bener kan, coba kalau dari awal ikut pendapat saya gitu ya. Ini sering banget nih kita dengar. Masa kita kalah dengan orang musyrik ya? Ayolah kita mulai membenahi diri, menaati hasil syura. Bahkan syura ini kan sampai diabadikan sebagai nama satu surat ya, Asy-Syu'ara. Bagaimana syura itu, bagaimana pentingnya hasil syura. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mengajarkan menaati syura, meskipun beliau tahu di perang Uhud itu kaum muslimin akan menghadapi kekalahan. Yuk belajar kita menaati hasil syura, baik usul kita diterima atau usul kita ditolak. Belajar kita menjadi jundi yang baik, belajar kita menjadi prajurit yang taat, tidak banyak mengeluh, tidak banyak menyebarkan rumor-rumor, dan tidak menyebarkan gosip-gosip tentang ketidakpercayaan kepada pemimpin, apalagi mengatakan bahwa pemimpinnya under capacity. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak paparan atau bahasan sejarah yang luar biasa kali ini, luar biasa berhikmah, tebal banget lagi hikmahnya ya. Ini sebagai kunci nih, kunci kemenangan, kunci kehebatan sebuah pasukan perang, yang bukan hanya di pasukan perang saja ini berlaku, tetapi di organisasi-organisasi, di pekerjaan-pekerjaan kita, di kehidupan kita masa sekarang. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa seperti biasa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari sejarah kita. Bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.